Kalau hidup ini hanya sekali di dunia, hiduplah yang berarti dan berprestasi. Bahagian orang tua dan harumkan nama baik Indonesia. Buat apa sih? Karena kita lebih suka ketawa-ketawa daripada ingat kematian. Gitu. Boleh ketawa-ketawa, tapi jangan sampai kita lupa juga bahwa kita akan wafat. Ternyata Al-Quran itu spoiler, bocoran, alur perjalanan hidup kita. Kerasa nggak? Quran itu spoilernya dari Allah agar teman-teman selamat dan sukses. Pertanyaan saya adalah, teman-teman, siapa sih yang menciptakan? Allah. Allah tuh pengen kita selamat atau enggak? Pengen selamat. Maka Allah kasih spoiler. Nih bocorannya nih. Lu dulu di alam ruh, dikasih tahu kisi-kisinya nih, lu di sini nih. Lu kan nggak tahu kisah-kisah Nabi, gue kasih tahu bahasa gaulnya. Gue kasih tahu nih kisah-kisah. Ada kisah Nabi Yusuf, masya Allah itu kisahnya luar biasa. Janji loh, jangan lupain saya. Kan kita sama-sama sahabatan, sahabat di dunia, insya Allah sahabat di surganya. Janji loh, saling mengingatkan, saling memotivasi. Janji loh, tolong tegur saya, tolong nasihati saya. Kalau saya futur, saya turun motivasi saya. Janji ya, ingetin saya, ingetin sholat, baca Quran. Kan sama-sama pengen masuk surga. Janji, siapapun yang duluan meninggal, yang wafat, janji ya, doakan, saling mendoakan. Janji loh. Kalau janji, silakan dirangkul dan dipeluk temannya. Ya, boleh dirangkul, boleh ditepuk teman. Teman-teman, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak panitia yang sudah menghadirkan saya di sini, Pak Doni dan kawan-kawan pembina Rohis SMA Lab School Cibubur, dan teman-teman yang saya banggakan yang hadir di sini. Saya ingin sapa dulu teman-teman yang hadir di sini. Gimana kabarnya hari ini? Apa yang paling mahal di muka bumi ini? Hidayah Allah. Dari sekian ratus pelajar SMA Lab School Cibubur yang ikut acara ini, dikit. Hanya orang-orang pilihan. Mungkin ada anggota Rohis, tapi yang mau datang ikut tafakur kegiatan ini, nggak semuanya. Tapi kan Pak, saya kepaksa. Kepaksanya Anda pun udah sampai di sini. Maka hari ini teman-teman, apa yang paling mahal? Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya 7 penyakit pemuda hari ini yang sudah saya pernah sampaikan. Yang pertama, lemahnya hubungan dengan Allah. Ngerasa nggak teman-teman? Kita lebih takut datang telat masuk sekolah daripada datang telat sholat tepat waktu. Deg-degan gitu, deg-degan, takut kenapa, tapi pas sholat nyantai. Yang kedua, menjalankan agama tidak memperdulikan fikih. Yang ketiga, mengasihani diri sendiri dan gak pede. Jadi seorang muslim, akhwat, pede pakai kerudung, pede pakai jilbab. Kalau pakai peci, pede aja. Sebagai seorang muslim, percaya diri. Next, kurang sabar, terpengaruh dan hanyut dalam kemajuan era globalisasi. Wah, ada yang ngetren nih. Nah, gitulah. Tuh kan udah bisa banget ya. Teman-teman, ada lagi tidak memiliki semangat juang dan menyia-nyiakan waktu dan tidak mau menggali potensi dan bakat diri. Kenapa itu terjadi, teman-teman? Karena kegersangan ruhiyah, tidak punya purpose. You know purpose? Nggak punya tujuan hidup. Kenapa terjadi banyak fenomena anak-anak muda sekarang tuh luar biasa gitu, emosian, temperamen, karena tidak menjadikan Al-Quran sebagai solusi semua masalah dalam hidupnya. Maka ketika Al-Quran tidak dijadikan sahabat, teman-teman, maka yang datang siapa?
Biasa aja dong. Siapa teman-teman? Ketika Al-Quran itu tidak dijadikan teman setia kita, maka didatangkan setan yang ngegantiin Al-Quran itu. Dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 36, dikatakan, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Al-Quran, Rob yang Maha Pemurah, maka kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Maka ketika Danis udah ceritain sesuatu, udah spoil nih, gue udah kasih tahu nih, nggak dipercayain, kecewa. Maka saya hubungkan dengan Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu spoiler, bocoran, alur perjalanan hidup kita. Kerasa nggak? Quran itu spoilernya dari Allah agar teman-teman selamat dan sukses. Pertanyaan saya adalah, teman-teman, siapa sih yang menciptakan? Allah. Allah tuh pengen kita selamat atau enggak? Pengen selamat. Maka Allah kasih spoiler. Nih bocorannya nih. Lu dulu di alam ruh, dikasih tahu kisi-kisinya nih, lu di sini nih. Lu kan nggak tahu kisah-kisah Nabi, gue kasih tahu bahasa gaulnya. Gue kasih tahu nih kisah-kisah, ada kisah Nabi Yusuf, Masya Allah itu kisahnya luar biasa. Teman-teman, Al-Quran itu spoiler dari Allah, bocoran dari Allah. Ada yang tahu setelah mati ngapain? Nggak ada kan? Bilang alam barzah, tahu dari mana? Spoiler. Dikasih bocoran sama Allah sama Rasulnya, lu nanti mati gini nih. Nah, siksaannya gini. Nanti gini. Kalau nggak percaya, kayak Danis tadi, mungkin kecewa. Tapi kalau Allah kan ya udah terserah Allah. Lu percaya enggak ya nggak apa-apa. Tapi lu yang dapat siksa ya. Sederhana. Lu percaya, alhamdulillah masuk surga. Kalau enggak, ya udah gue udah siapin tuh neraka. Jangan salahin gue ya. Karena Allah bilang Allah nggak menzolimi hambanya, tapi hambanya yang menzolimi dirinya sendiri. Dengan jujur iblis bilang gitu. Kalau bahasa kita tuh, bro, ini udah di neraka ya teman-teman. Jadi orang-orang yang semuanya ketipu sama iblis, datang yang mengerumuni iblis. Kalau bahasanya mau ngeroyok lah gitu lah teman-teman. Tapi iblis bilang, dia bilang apa? Brother, sister, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu itu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tapi aku yang mengkhianatinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan saya, aku, kata iblis, hanya sekedar menyeru kamu, pacaran, udah gak apa-apa, enak kok. Hanya ngomong gitu doang. Terus yang lakuin siapa? Lu. Maka jangan salahin gue, kata iblis. Gue hanya ngasih, bilang, udah narkoba aja. Terus lu yang ngelakuin, jangan salahin gue. Kata iblis, yes. Singkatnya gitulah teman-teman. Maka ketika itu, cercalah dirimu sendiri. Bayangin, kalau kita jarang baca Quran, gak akan pernah sampai di sini. Maka Allah kasih spoiler buat teman-teman, buat kita semuanya, agar kita tahu, perjalanan hidup kita itu gak lama di muka bumi ini. Saya sudah sampaikan 3 alasan kenapa kita harus jadikan bestie Al-Quran ini. Yang pertama, karena memang Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Yang namanya pedoman hidup kita itu gini teman-teman. Saya jatuh cinta nih Allah, saya harus ngapain ya? Maka namanya pedoman hidup, kita buka Al-Quran, cari ayat yang kalau jatuh cinta gimana ya? Oh ternyata kalau pacaran boleh nggak ya? Kalau nggak ada dalam Al-Quran, nyari hadis Rasulullah SAW. Ini teman-teman, ini kan gambaran yang sederhana teman-teman. Teman-teman beli HP, tongsis aja, bukan monopod saja ya, yang saya pakai itu ada cara penggunaannya. Padahal orang pasti tahu kan, tinggal tarik gini dan selesai. HP aja kalau kita beli ada buku panduannya. Nih teman-teman, dalam surah Al-Baqarah ayat 3, yang teman-teman pasti tahu banget ya teman-teman. Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. 2 dan 3. Bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan.
Padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maka hari ini teman-teman coba renungkan baik-baik bahwa hidup ini harus punya pegangan, pedoman hidup. Dan pedoman hidup kita apa? Al-Quran. Maka boleh angkat tangan kanan kita? Angkat tangan kanan kita, simpan di pundak ya. Oke, tolong ikuti kata-kata saya sambil ditepuk pundak teman kanannya ya. Hai temanku. Hai temanku. Hai sahabatku. Woi. Bangun. Sudah sadar belum? Sudah usia berapa nih? Udah balik kan? Ayo dong semangat ibadahnya. Rajin sholat, rajin baca Quran. Katanya pengen masuk surga. Kok masih pacaran terus? Ayo dong berubah. Fokus membangun masa depan. Jadi orang yang soleh, dicintai sama Allah. Oke. Semangat. Orang yang enggan membaca Quran adalah orang yang sombong. Udah dikasih tahu, kayak tadi Danis udah ngasih tahu tuh. Udah dikasih tahu, nggak mau dengerin. Kan sombong. Terus gimana Kak? Agar kita bisa jadikan Al-Quran itu sebagai bestie kita. Pertama, teman-teman, memahami keutamaan Al-Quran. Maka Masya Allah, Al-Quran ini bukan ngomongin tentang ibadah-ibadah saja, tapi ngomongin juga tentang sains. Maka lihat, penelitian ilmiah pengaruh bacaan Al-Quran terhadap kesehatan. Tak ada lagi bacaan yang dapat meningkatkan terhadap daya ingat dan memberikan ketenangan kepada seseorang kecuali dengan membaca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Menjadi obat, teman-teman. Maka kata Dr. Al-Qadi, melalui penelitian yang panjang dan serius di klinik besar Florida, Amerika Serikat, berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan bacaan Quran, seorang muslim, baik mereka yang berbahasa Arab maupun bukan, dapat merasakan perubahan fisiologis yang sangat besar. Ketenangan. Masya Allah. Siapapun dan apapun yang berinteraksi, berhubungan dengan Quran, maka Allah akan muliakan. Malaikat Jibril yang membawa Al-Quran, Allah muliakan. Yang dapatnya Nabi Muhammad, Allah muliakan. Penghafal Quran, Allah muliakan. Segala sesuatu yang berinteraksi dengan Quran, Allah muliakan. Maka kalau teman-teman mau dimuliakan oleh Allah, maka berinteraksilah banyak-banyak dengan Al-Quran. Yang pertama, memahami keutamaan Al-Quran. Yang kedua, punya cita-cita untuk menjadi hafiz Quran. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman mengamalkan, mentadaburi Al-Quran. Dan seterusnya sampai yang kelima adalah tetap bersama halaqah atau komunitas pencinta Al-Quran. Teman-teman, cek di surat Al-Furqan. Ini salah satu beberapa ayat yang saya sukai, teman-teman. Surat Al-Furqan ayat 25 sampai 30. Dan dia katakan lagi, kecelakaan besar bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrab. Maksudnya gimana? Nyesel. Aduh ya Allah, saya nyesel temenan sama Danis. Kenapa? Maaf, ini contoh-contoh. Kenapa nyesel? Karena ternyata temannya ini, karena dia telah menyesatkan aku dari Quran. Jadi kalau milih teman, jangan milih teman yang baca Quran. Lu ngapain baca Quran? Udah nanti aja. Nah itu sesat, itu menyesatkan. Saya ingin garis bawahi, gara-gara teman kita bisa sukses, tapi gara-gara teman juga kita bisa gagal. Gara-gara teman kita bisa dimuliakan, dan gara-gara teman kita bisa dihinakan. Dan termasuk di ayat ini. Oleh karena itu teman-teman, tetaplah dalam halaqah pecinta Quran di Rohis ini yang akan mengingatkan teman-teman untuk selalu ingat sama Allah, baca Quran. Oke, sudah? Kalau sudah, lihat temennya, kasih senyuman. Boleh jadi teman yang di hadapanmu itu adalah teman yang akan nyariin kamu di surga. Janji loh, saling mengingatkan, saling memotivasi. Janji loh, tolong tegur saya, tolong nasihati saya. Kalau saya futur, saya turun motivasi saya. Janji ya, ingetin saya.
Ingetin sholat, baca Quran. Kan sama-sama pengen masuk surga. Janji. Siapapun yang duluan meninggal, yang wafat, janji ya, doakan, saling mendoakan. Janji loh. Kalau janji, silakan dirangkul dan dipeluk temannya. Ya boleh dirangkul, boleh ditepuk teman.